Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Sapaan Gembala. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 31 sampai 42. Demikian firman-Nya. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema hari ini adalah tetap mengerjakan kebaikan. Saudaraku, kadang orang menjadi takut atau setidak-tidaknya merasa khawatir atau sekurang-kurangnya merasa malas untuk melakukan kebaikan, untuk mengerjakan perbuatan baik karena sering dijadikan rerasangan atau bahkan dicurigai kalau perbuatan baik yang dilakukannya itu ada pamrihnya. Apalagi kalau ada ancaman fisik segala, semakin membuat orang takut atau malas. Nah, hari ini kita mendengar kisah Injil bahwa orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus juga melakukan banyak perbuatan baik. Perbuatan seperti ini tidak hanya sekali, dua kali dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tetapi berulang-ulang kali. Dimanapun Tuhan Yesus melakukan kebaikan, di situ orang-orang Yahudi berkumpul dan mencari batu untuk melempari Tuhan Yesus. Nah, sebagai tanggapan atas reaksi orang-orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepada kamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Tapi bagaimana jawab mereka? "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Dari dialog ini nampak jelas sekali bahwa yang dipersoalkan itu bukan perbuatan baik yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi yang dipersoalkan karena Tuhan Yesus menyebut dirinya anak Allah. Dan itu yang membuat orang-orang Yahudi itu bencinya luar biasa. Jadi sejatinya kebencian inilah yang menutup mata dan hatinya untuk melihat perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak berputus asa. Dengan penuh kesabaran Tuhan Yesus terus menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan baik yang pernah dilakukannya seperti menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang yang buta,
melipat gandakan roti dan ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki banyaknya, belum termasuk anak-anak dan juga perempuan. Bahkan mujizat membangkitkan orang mati, itu semua kuasanya bukan dari dirinya sendiri, tetapi kuasa mujizat itu berasal dari Bapa, yaitu Allah sendiri. Sehingga dia terus berusaha meyakinkan bahwa mujizat itu berasal dari Allah. Tuhan Yesus tahu persis bahwa kuasa yang ada di dalam dirinya itu berasal dari Bapa. Dan karena memang dia diutus itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Seperti katanya, "Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Saudaraku, dari dialog ini nampak jelas bahwa Tuhan Yesus tidak pernah takut, Tuhan Yesus tidak pernah merasa gentar untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus menebar cinta kasih, walaupun tantangan, ancaman, bahkan serangan fisik itu selalu ada di hadapannya. Karena bagi Tuhan Yesus, mengerjakan pekerjaan baik adalah pintu masuk untuk menyelamatkan banyak jiwa. Dan bacaan Injil hari ini ditutup dengan keterangan, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mendorong kita sekaligus mengingatkan kita semua supaya kita terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, di gereja apalagi, dan dimanapun kita berada, terus melakukan perbuatan baik. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam menebar kebaikan. Untuk mengakhiri renungan hari ini, saya akan mengutip pesan Bunda Teresa yang diberi judul "Teruslah berbuat baik". Inilah pesan Bunda Teresa. "Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun juga, berbaik hatilah. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun juga, jujur dan terbukalah. Bila engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain jadi iri. Tapi bagaimanapun juga, berbahagialah. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Tapi bagaimanapun juga, jadilah sukses. Apapun yang engkau bangun selama bertahun-tahun, bisa jadi akan dihancurkan orang lain hanya dalam satu malam saja. Tapi bagaimanapun juga, bangunlah dan teruslah berkarya. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun juga, teruslah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu sebaik-baiknya yang dapat engkau lakukan. Karena pada akhirnya, engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dan Tuhanmu, bukan urusan antara engkau dan